Berarti Company Podcast. Jaga karakter. Rek joget mah nonton dangdut we. Rek santun masuk pramuka we atuh. Sudah ada 2 bintang tamu yang memang di Bandung teh udah nggak asing lagi. Salah satunya Bapak Tommy ya, Tommy Dr. Andes Tommy Apriantono sebagai Ketua Asprof PSSI Jawa Barat. Halo Pak. Wilujeng wengi Bapak. Wilujeng wengi, selamat malam. Sehat Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. No kaduana artis Twitter. Iya. Namanya Dr. Angki Rahmansyah. Yes, selaku Ya. Frontline Boys Club ya. Yes. Wah, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Protokol kesehatan selalu dijaga ya Mas. Harus dijaga. Karena memang demi anak istri. anak istri. Lingkup yang kecil dulu aja. Lingkup yang kecil dulu. Oke. Karena memang ini si virusnya nggak kelihatan ya, Pak Tommy ya. Jadi Betul, memang ya. harus kitanya lebih Hati-hati. hati-hati. Karena di sekeliling kita sekarang sudah mulai banyak yang terkena Pak Ijan. Bener banget. Ya setidaknya kita dari diri kita sendiri demi orang lain juga. Ya, Oke, kita bakal ngobrolin tentang apa teh hari ini teh? Bapak, kita mau bahas soal yang kemarin kenapa kita teh diundur. Nah, Hati kita terombang-ambing. terombang-ambing, galau gitu ya Ki ya. Ya bener, ya kan merasa digantung gitu ya. Digantung. Gak Sudah. enak digantung. teh. Digantung nggak enak. Jadi gini, kita tuh kan diberi angin segar bahwa liga akan mulai Oktober gitu ya. Tiba-tiba ada pengumuman 4 hari sebelum kick off diundur selama 1 bulan gitu. Menurut Bapak sendiri itu menurut pandangannya gimana Sudut Pak pandang penundaan dari Tommy ini? sendiri. Sebetulnya kita udah pernah bicara ya. Ya. Beberapa waktu lalu tuh di webinar Ketua Asprof dan Ketua Umum PSSI membahas tentang kelanjutan liga. Kenapa Asprof? Karena Asprof dengan Liga 3-nya. Oke. Kalau kita mengadakan Liga 3 itu udah pasti harus naik ke Liga 2 Ya. dan Liga 2, Liga 1. Nah, waktu itu memang sudah diputuskan bahwa Liga 1 tidak ada degradasi. Oke. Liga 2 naik 2 tapi tidak ada degradasi. Jadi promosi 2, degradasinya nggak ada. Jadi nambah klubnya ya Pak? Nambah. Oke. Kenapa? Jadi nanti ke depannya Liga 1 20, Liga 2 22. Nah, Liga 3 itu akan naik. Nah, waktu itu belum diputuskan antara 2 sampai 6. 6 itu seperti yang sekarang kan, setiap tahun itu 6. Nah, kapan pelaksanaan Liga 1, Liga 2 belum. Waktu itu belum diputuskan. Nah, PT LIB berjalan dengan waktu itu mempersiapkan. Jadi kebetulan saya sering berkomunikasi dengan tim LIB-nya, PT LIB. Mereka tuh sudah yakin tanggal 1 karena apa? Sudah mengkomunikasikan ke Polda Jogja, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur yang saya tahu dan akan ke Jawa Barat. Karena apa? Paling banyak home-nya itu di Jawa Tengah. Oke. Itu terutama Jogja ya. Jogja dan Jawa Tengah itu Magelang dan Solo. Nah, sementara Liga 2 sudah diputuskan di 4 kota. Di Medan, Riau, Lampung, dan Cilacap. Dan mereka sudah mensimulasikan bagaimana penanganan ketika ada yang terpapar COVID. Bahkan mereka sudah menganggarkan kurang lebih 5 miliar untuk swab test. Jadi semua swab test official pemain itu semua ditanggung oleh LIB. Jadi sudah dipersiapkan dengan baik Sudah sebenarnya ya Pak ya? dipersiapkan. Terus LIB juga sudah mempersiapkan bus. Jadi semua tidak boleh menggunakan pesawat terbang kecuali yang dari luar Jawa datang ke Jogja kan. Oke. Itu pakai pesawat, setelah itu pergerakan menggunakan bus. Dan disediakan oleh PT LIB. Semua sudah disediakan. Semua sudah Nah, memang kekhawatiran kepolisian juga bisa dimaklumi karena apa? Tiba-tiba COVID kan naik terus kan. Naik lagi ya. Kedua, khawatir dengan supporter. Oke. Karena beberapa dikatakan oknum supporter sudah datang di Jogja. Oh, sudah berdatangan. Ada itu yang bukan dari Jogja. Makanya supporter Jogja itu kan bikin saya punya, nanti saya kirim bagaimana melarang yang dari luar datang ke Jogja. Mereka sebetulnya supporter bonek Jogja yang kirim surat. Yang kirim sosmed ya harusnya itu baca kan. Bagaimana mereka, ayo kita nonton di rumah, jangan nobar. Itu sebetulnya ajakan yang sangat simpatik. Nah, seandainya supporter seperti itu, mungkin kemungkinan kepolisian juga bisa berpikir
memberi izin. Tapi selama ini kan yang dia khawatirkan karena apa? Karena beberapa kegiatan kan sekarang ada tuh penonton yang terakhir yang di Salawu kan. Iya. Persib Legend akhirnya dibubarkan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, memang yang paling bisa memberi semangat kepolisian untuk memberi izin itu supporter dan pemain. Tunjukkan itu bahwa kita siap untuk AKB itu, termasuk kan misalnya contohnya di Liga Eropa kan beberapa pemain juga terpapar. Begitu terpapar isolasi mandiri. Nah, itu yang terbuka. Kepolisian dan itu belum istilahnya masih ragu dengan perilaku kita. Oke. Karena Satgas sendiri sudah memberi izin kan? Iya. Satgas sendiri sudah memberi izin karena udah mempresentasikan. Tim LIB-nya udah mempresentasikan. Jadi sudah simulasi dengan baik lah ya? Sudah simulasi, bahkan saya dapat informasi juga bahwa dokter tim itu menjadi kepanjangan tangan dari dokter LIB. Tadi kata Bapak di Liga 1 ini di 2020 tanpa degradasi. Jadi ini menghilangkan esensi kompetisinya, Pak. Kondisi ini sebetulnya tidak hanya di Indonesia. Oke. Jepang dan Eropa tuh ada satu negara yang juga tanpa degradasi. Kalau Prancis ketika diberhentikan ranking pertama jadi juara. Itu langsung diputuskan Paris Saint-Germain. Ya. Di Belanda diberhentikan, tidak ada juara. Tidak ada degradasi, tidak ada promosi. Yang protes yang Liga 2-nya. Dia udah menghabiskan banyak dana, berharap naik ke Liga 1, utamanya ternyata nggak jadi. Itu di Belanda. Akhirnya mereka mengadu ke CAS, Habitation. Karena diberhentikan, tapi diputuskan karena ini sekarang di luar kenormalan. Pak, kalau misalkan tidak ada degradasi seperti ini, apakah tidak akan rentan dengan match fixing gitu, pembelian pertandingan? Yes. Nah, sebetulnya match fixing juga kan sekarang PT LIB sudah mengantisipasi dengan melibatkan Satgas Anti Mafia. Itu jadi setiap wasit sudah diminta nomor handphonenya dan lain sebagainya untuk menjaga. Hotelnya sudah disediakan oleh LIB, jadi tuan rumah tidak akan berhubungan. Iya, jadi wasit juga nggak boleh pertandingan. Wasit nggak boleh selingkuh juga ya, ketahuan ya Pak ya. Iya kan yang kita takutkan kan ada salah satu tim yang berambisi juara dengan kondisi seperti ini, menjadikan kan kesempatan dalam kesempitan lah kasarnya Maya. Jadi itu yang ditakutkan. Tapi sudah diantisipasi dengan baik. Sudah diantisipasi. Oke, nah ini untuk Kang Angki nih. Tadi kita kan ngedengar kalau untuk di Jogja dia sudah buat kayak petisi lah Pak ya, untuk supaya mereka tuh untuk nonton di rumah aja. Nah, kalau untuk Bobotoh menurut Kang Angki ini gimana nih? Apakah maksain untuk datang ke stadion? Apa kita punya sikap seperti itu juga, Kang? Enggak lah ya, kalau kita di frontline memang dari awal semenjak liga berhenti, malah kalau saya sama Tobi yang pegang frontline juga adalah ketika pertandingan terakhir lawan Sleman yang liga masih berjalan, kita udah statement kita nggak ke stadion waktu itu, gitu kan. Jadi memang secara garis komando gitu dari sampai sama Tobi memang udah nggak usah ke stadion gitu. Jadi ketika ini ada agenda untuk tanpa penonton, ya kita sih nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, karena kan kita waktu masih terakhir aja kita udah memutuskan untuk tidak ke stadion gitu. Oke. Padahal waktu itu belum terlalu rame ya. Belum terlalu rame. Masih Benar. Berapa orang lah ya. Iya, gitu. Jadi memang saya nggak tahu kalau yang lainnya, cuma kalau kita sih memang sebisa mungkin menyadarkan semua teman-teman di frontline yang memang udah nggak usah ke stadion deh gitu. Oke. Jadi pas waktu pertandingan terakhir yang 15 Maret itu memang udah nggak ke stadion. Teman-teman frontline ada, tapi secara resmi kita tidak menganjurkan. Oke. Gitu. Berarti sudah antisipasi lebih dahulu ya. Ya, Oke. Untuk Pak Tommy tadi kan kita udah tahu tuh gimana alasannya ditunda gitu. Nah, ini tuh apakah persiapannya kurang matang atau emang kendala pas di tengah-tengah itu, Pak? Menurut Bapak? Kalau terakhir saya mengikuti itu memang di tengah-tengah. Jadi itu tuh sudah mau sebenarnya. Kan sebetulnya kan Satgas sudah memberi izin. Nah, kan Satgas sudah memberi izin, mereka udah audiensi ke Polda. Memang setelah saat terakhir ya pihak kepolisian juga mengantisipasi kan, ketika ada beberapa supporter yang memaksakan datang dari luar kota, yang datang di Jogja, informasi itu mulai berkembang itu seminggu sebelum itu udah mulai berkembang. Jadi kita tarik benang merahnya itu
karena ada supporter yang datang ke Jogja, maka salah satunya. Alasannya ya. Jadi kalau kata Sunda mah pundung gitu polisi teh karena takut gitu ya. Mencegah ya. Mencegah. Pada saat yang sama pandemi Covid juga pas itu yang terpapar banyak kan. Lagi naik. Jadi khawatir juga itu penonton nggak bisa diantisipasi. Supporter teki ya, kita lihat dari sisi supporternya kadang susah diatur ya. Tapi memang kadang-kadang memang banyak supporter yang sangat susah diatur, itu banyak pisan katanya. Cuma saya sih agak kurang serk ya ketika ngomong dikit-dikit salah supporter, salah supporter gitu. Itu yang supporter selalu jadi kambing hitam gitu. Itu yang sebenarnya kan nggak semua kayak gitu. Jadi saya ketika supporter dijadiin alasan untuk tidak keluar izin pertandingan, buat saya itu salah satu hal yang paling tidak mengenakan lah dari pihak kepolisian. Oke. Dari Angki sendiri membantah itu misalkan Pak tuh kumaha gitu. Ya kalau saya sih cuma itu, maksudnya ketika ada alasan karena supporter ada yang udah datang ke kota A gitu ya, siapapun itu, saya pikir itu bukan alasan lah. Maksud kalau saya bukan itu, karena kan yang datang juga saya lihat memang sudah ada rombongan, tapi kan masih rombongan kecil yang seharusnya bisa diselesaikan saat itu juga gitu. Karena kalau memang tegas, kalau memang bisa polisinya gitu kan tinggal dikembaliin ke kota masing-masing, suruh pulang aja, sudah selesai gitu. Jadi memang masalahnya tidak seberat itu kok gitu. Kalau jadi nggak usah dikit-dikit nyalain supporter gitu. Apakah ini karena memang persiapannya belum ini Pak, belum matang dari PT LIB sendiri gitu? Sebetulnya ya itu tadi, kalau sampai mempresentasikan ke Satgas ya dan dikasih izin, itu kan sebetulnya udah mempresentasikan. Hanya dari segi keamanan yang mungkin mereka belum bisa meyakinkan. Kan kalau dari segi penanganan COVID-nya mereka sudah bisa meyakinkan bagaimana setiap pertandingan ya. Sebelum pertandingan rapid. Oke. Setiap 2 minggu swab test, semua ditempatkan di hotel yang sama. Semuanya itu selalu udah termasuk di protokol kesehatan sudah ya. Dan sudah dipresentasikan ke Satgas ya. Oke. Hanya mungkin ya itu tadi yang segi keamanan ya, betul kata Kang Angki ya. Memang supporter itu sering jadi kambing hitam. Nah, karena nggak kan garis depan gitu Pak ya. Banyak yang tertib ya, tapi ada 1-2 yang nggak tertib, itu yang cucuk ya Pak ya. Duri dalam daging. Jadi ke bawah semua. Tapi menurut Angki nih dengan kompetisi ini ditunda gimana? Saya sih gini, dari awal ketika ada wacana liga lagi, saya jujur agak khawatir gitu kan. Dulu waktu awal-awal corona, saya sama teman-teman di Frontline kan sempat bikin podcast juga membahas ini kan, kita sepak bola setelah pandemi. Di situ kita bahas, saya sih sangat membahas masalah sumber daya manusianya nih gitu, sumber daya manusia di PT Liga, di segala pemain, supporter gitu kan, apakah sudah siap dengan kondisi yang baru? Dengan kondisi yang baru nih gitu kan, yang akan banyak perubahan kebiasaan baru itu yang sangat saya tekankan. Terus ada narsum yang lain, dia dosen kesehatan lah di ITB, saya lupa. Dia basis kesehatannya tinggi banget gitu kan, tapi alhamdulillah sesuai tadi kata Bapak kan ada pemeriksaan berkala sudah dilakukan, dan itu alhamdulillah dilakukan gitu kan. Jadi kalau saya sih dari awal ketika ini akan dimulai balik mualnya gitu. masih ragu gitu kalau saya pribadi gitu, balik mualnya. Jadi ketika saya ditanya setuju atau enggak liga jalan, saya masih ngambang nih untuk ngomong setuju atau tidak gitu. Jadi Angki mah masih galau, tapi Pak kan Pak Iwan Bule itu kan sebagai purnawirawan gitu ya, tertinggi perwira yang masa sih katanya kan Pak Iwan juga sudah dari Pak Jokowi gitu. Masa sih nggak bisa ngusahain gitu? Ya di sini antara ya itu tadi liga harus jalan itu ya. Pertama berkaitan dengan Piala Dunia. Kalau Piala Dunia 21 kan mungkin khawatir kalau liga nggak jalan, FIFA bisa memutuskan lain, satu. Kedua, dan yang juga tidak kalah penting, sepak bola itu sudah bukan hanya olahraga, tapi di sini adalah industri, pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan yang lain bisa dibuka, kalau sepak bola dilarang, berapa ratus pemain sepak bola yang tidak punya pekerjaan. Nah itu yang juga harusnya jadi pemikiran. Ya kalau memang akan dilaksanakan, harus disiapkan protokol-protokolnya bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menjadi klaster penyebaran COVID. Jadi antara kesehatan dan pekerjaan ini hal yang juga harus berdampingan. Sekarang kalau kita akan sembunyi terus dari COVID sampai kapan?
Ya kan sekarang rumah makan dibuka, tapi kan ada protokol. Hanya boleh masuk setengah atau take away gitu kan. Nah ini juga yang harus mulai difikirkan. Misalnya beberapa negara Eropa sekarang udah memulai kompetisi yang 2020, 2021 ya. Karena kemarin sudah diselesaikan. Nah itu kan bisa belajar dari mereka juga bagaimana penanganannya. Memang betul kata Kang Angki, sejauh mana LIB stafnya itu profesional seperti yang di luar negeri. Nah itu yang harusnya mereka menyampaikan ke publik bahwa kita sudah mempersiapkan ini langkah-langkahnya. Itu yang harusnya disampaikan ke publik. Ya banyak contoh juga yang di luar negeri kayak misalnya kemarin Ibrahimovic dia terkena gitu kan, dan itu dilempar aja ke publik gitu karena penanganan kesehatannya baik, dia dirumahkan dan udah sembuh gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak usah terlalu takut sebenarnya Pak ya, asal benar berjalan protokol kesehatannya. Seperti itu. Pak, untuk liga yang sekarang itu kan digulirkan itu memang murni untuk untuk kompetisi atau memang ada ini dari sponsor? Karena sponsor kan jelas sudah mengeluarkan uang tuh Pak untuk 1 tahun kompetisi gitu. Apakah memang ini murni liga harus jalan gitu? Apakah memang ada desakan dari sponsor? Pertama kan kalau sekarang jalan pemenangnya untuk tahun di Liga Asia nah, kan itu masuk satu. Kedua dan yang paling utama menurut saya itu adalah pekerjaan. Sekarang juga usaha Liga 1, Liga 2 yang begitu besarnya ekonomi di Liga 3. Sekarang mereka udah bertanya-tanya klub itu. Ini mau lanjut atau enggak? Karena kita sudah mengontrak pemain. Kalau dibatalkan, kita putus kontraknya. Artinya kalau Liga 3 kan per bulan tuh dibayar. Udah mulai bulan depan kamu nggak usah dibayar. Sekarang kalau di Jawa Barat Liga 3 seri 1 ada 21 tim dan seri 2-nya ada 40, berarti ada 62, 64 lah. Kali 20 ada 1.200 orang yang menganggur. Yang akhirnya menganggur. Iya. Belum di seluruh Indonesia, belum Liga 1, Liga 2. Padahal sepak bola adalah pekerjaan, profesi. Bukan lagi hobi, bukan sekedar hobi orang yang ini udah pekerjaan. Nah, menggantungkan hidup. Kalau diberhentikan kan kemarin ketika 25% aja ribut kan. Iya kan 25% ribut. Sekarang udah nggak 25% lagi karena nggak ada misalnya batal. Udah berhenti semua. Dilanjutkan Maret berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret. Februari 4 bulan nggak punya penghasilan. Iya. Ternyata banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan ya Teh ya. Iya, jadi yang jadi pertanyaan Teteh mah kalau untuk liga ini ya, apakah memang untuk kepentingan liga yang nanti untuk U20 untuk timnas U20 gitu Pak. Itu gimana Pak? Itu salah satu. Jadi liga sekarang bisa digunakan beberapa pemain untuk ikut. Itu kan baru kebijakan tambahan kan sebelumnya nggak ada. Tapi itu memang peluang supaya mereka terbiasa dengan kompetisi. Karena sekarang udah nggak zamannya lagi pelatnas jangka panjang. Misalnya sekarang nih U19 muter-muter. Sementara pemain Eropa ada di liga. Kan beberapa pemain di Liga Premier umurnya di bawah 20 yang nanti akan main. Di Indonesia. Mereka latihannya di liga. Iya, Ansu Fati umurnya 17 tahun, mau menjelang 18 tahun. Tahun depan akan main membawa Spanyol. Nah, kita terus saja pelatnas. Padahal sekarang udah nggak tren pelatnas jangka panjang itu udah nggak ada. Untuk Angki sendiri U20 itu seberapa efektif sih menurut Angki? Menurut Angki nih? Kalau saya pribadi kan agak cueknya sama timnas, jujur. Saya itu agak cuek sama timnas gitu karena udah capek dengan segala drama yang ada gitu. Jadi kalau saya sih apalagi karena yang bikin kesel itu kita tuh selalu punya tim junior yang bagus gitu ya, tapi ketika masuk ke tingkat senior jadi tim yang sangat melempem gitu. Itu jadi yang bikin kayak ya udahlah bodo amat gitu kalau saya ke timnas gitu. Apalagi pemain Persib ya di timnas itu cuma jadi hiasan doang ya di bench. Pemain muda gitu. Kita jadi hiasan doang nih. Kalau saya emang nggak sangat jarang nonton timnas gitu. Udah sangat jarang nonton timnas. Persib aja gitu. Persib jarang ya. Masih. Jadi saya ingat 2 tahun yang lalu itu saya ngobrol sama Jokdri sama Pak Jokdri sama Mbak Tisa gitu. Kalau timnas main di Jawa Barat kayak di Bandung kosong terus. Ya berarti banyak nggak saya Pak? Kosong. Jadi kalau waktu itu Febri ya masih main, ada Febri jadikan itu oleh timnas supaya
penonton Jawa Barat, penonton Bandung datang kan. Tapi tetap aja, Pak. Tetap kosong. Ya tuh pada dulu mahnya Persib teh kebanggaannya main di timnas banyak hari ayeuna sakitu-kituna gitu. Terus jadi hiasan di bench teh enggak main itu kan kebayangnya. Gitu. Oke. Neteli orang Sundanya. Aduh. Nah, Pak Tommy, kira-kira nih idealnya lanjutan kompetisi ini idealnya menurut Pak Tommy kapan sih dilanjutkannya, Pak? Sekarang ini memang ada dua. Jadi kalau mau melanjutkan kompetisi yang tahun ini, itu memang tidak boleh lebih dari November. Tidak boleh lebih dari karena November. kalau Desember apalagi Januari terlambat, itu kan sampai Maret. Atau anggap selesai dimatangkan, mulailah kompetisi 2021 dimulai dari Februari. Karena Februari, Maret, April kan terpotong puasa kan. Oh iya. Begitu Juni udah Piala Dunia. Udah fokusnya udah nggak ke liga lagi, karena memang aturan FIFA ketika ada kejuaraan dunia nggak boleh ada liga di negara tersebut. Harus libur. Jadi kita benar-benar harus ada satu keputusan yang benar-benar berani dong ya Pak ya itu ya. Makanya kan Pak Iwan boleh sampaikan kalau sampai November tidak diizinkan ya udah selesai. Kalau saya pribadi memang lebih setuju seperti itu sih sebetulnya. Kalau memang lebih baik kita fokus ke liga tahun berikutnya gitu ya, biar ya itu tadi yang saya bilang, saya selalu ngomong persiapan SDM-nya nih gitu. Dengan segala macamnya itu. Jadi kalau saya sih memang lebih lebih baik menurut saya pribadi adalah dimulai untuk di liga tahun berikutnya gitu. Maret ya. Maret atau Februari ya. Mudah-mudahan sudah melandai kurva. Iya. Tapi ini Pak, menurut Bapak sendiri, misalkan sampai jadi liga di bulan November gitu, apakah layak Jogja itu menjadi home base gitu untuk Liga 1? Ya, di sana ya? Kalau Jogja itu menurut saya layak. Dari stadionnya, mereka punya stadion yang bagus-bagus dan di tempat dekat militer, TNI AU semua gitu kan. Satu. Jadi bisa barriernya di. Kedua, artinya Jogja itu mereka sudah terbiasa dengan pariwisata. Jadi hotel-hotel dan lain sebagainya itu udah welcome, dan mereka sudah bilang akan menerima. Bahkan gubernurnya pun bilang kita akan siap untuk liga dan lain sebagainya. Mereka udah siap. Dari SDM-nya sebetulnya saya yakin teman-teman di LIB sudah siap. Karena ketika kita diskusi, mereka bilang mereka punya tim dokter yang langsung diketuai oleh dokternya PSSI, dan kepanjangan tangannya adalah dokter tim. Jadi ada komunikasi terus. Intens ya Pak ya? Intens. Jadi setiap dokter tim itu bagian dari LIB. Cuman memang yang masih dikhawatirkan belum landai. Itu jadi ketika semua udah ketat, tiba-tiba ada teman media, walaupun mereka udah siapapun yang masuk harus swab, tapi gratis. Jadi media akan diberi swab. Itu semua free ya? Free. Makanya mereka menganggarkan besar untuk itu. Jadi tidak sembarangan orang masuk. Termasuk anggota LIB-nya pun tidak boleh berkomunikasi dengan banyak orang di luar tim dan di hotelnya. Wartawan yang akan meliput harus dibatasi, dan itu pun di swab. Kalau nggak mau swab nggak boleh masuk. Dan itu harus lihat, kalau non reaktif baru boleh masuk. Mereka udah mempersiapkan, tapi memang kita bisa mengerti kalau kepolisian dan kesehatan agak ragu karena memang belum landai. Tapi kenapa Pak nggak disebar ke Jawa Barat gitu kan? Di Bandung sendiri, di Jawa Barat ada GBLA, ada Pakansari, ada Bawamukti. Sementara kan COVID di sini melandai gitu ya, nggak terlalu tinggi dari kota lain gitu. Di Bawamukti semua tinggi, merah. Merah. Pakansari merah, kan 5 daerah Jawa Barat yang merah. Itu Kabupaten Bogor dengan Pakansari, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi Bawamukti, Kota Bekasi Patriot. Satu lagi Depok. Itu yang kenapa zona merah ya. Kenapa Jawa Barat tinggi yang terpaparnya di 5 kota itu. Justru di 5 kota itu. Oke, terjawab sudah ya berarti. Iya, berarti kita cuma sisa GBLA sama Jalak Harupat kasarnya ya. Orang ini berarti. Oke. Dengan kejar tayang ini Pak, apakah realistis gitu perjalanan lewat darat? Ya, kalau lihat dari jadwal memang realistis. Artinya realistis tanda kutip ya, karena mereka ada istirahat. Nah, itu sudah disiapkan. Jadi kalau mereka ke Surabaya atau ke Pamekasan nih, yang tadinya paling jauh, itu Persib lawan Madura United kan, itu bisa istirahat di Jogja. Jogjanya di mana? Hotel yang sudah digunakan oleh LIB. Jadi nggak boleh hotel sembarangan. Hotel yang sudah ditunjuk. Yang sudah ditunjuk. Semua udah ditempatkan. Tidak boleh menggunakan hotel yang tidak ditunjuk.
Dan yang ditunjuk pun tidak boleh menerima tamu dari luar. Oke. Nah, tadi kan Kang Angki ngomong ya, skip aja lebih gitu. baik kita skip aja nih. Nah, kira-kira nih untuk mengisi kekosongan sepak bola ini kita harus gimana ya? Sebenarnya kan gini ya, memang balik lagi sedikit karena kan ini tuh sebenarnya balik lagi ke sepak bola ini kan kata Bapak tadi ini tuh udah industri gitu ya. Ada roda ekonomi yang berjalan di sini gitu kan. Memang bukan perkara gampang untuk setiap orang bisa bertahan di masa ini gitu kan ya. Gitu. Tapi kan maksudnya kita tuh harus belajar untuk tidak egois juga di sini gitu. Jadi ketika orang tuh bisa dahar dan emang ngenah gawe. Nah, maksudnya saya tuh udah mulai bosan dengar kata-kata kayak gitu kan ya, karena itu egoisnya masing-masing sih, itu kan udah lebih ke egonya masing-masing. Jadi ketika orang harus mengapain ya gitu. Nah, ini makanya disinilah otak pemain juga harus mulai bekerja gitu, maksudnya karena efek ini kan, imbasnya ini kan bukan ke pemain sepak bola aja, banyak industri yang sangat terpukul sama banget corona ini gitu. Industri hiburan terpukul, pariwisata terpukul gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin mereka gimana untuk putar otak untuk bisa survive gitu. Memang harus ya banyak seminar baru apa yang kita inspirasi gitu. Jadi jangan cuma merasa ada orang mau pemain bola nggak bisa main bola hungkul gitu. Itu kan hal yang kayak udah terlalu naif lah gitu. Nah, apakah kira-kira nih Pak Tommy ada rencana nih dari PSSI kalau misalnya liga tidak jalan, terus ini pemain mau gimana nih? Apa udah ada rencana nih mau seperti khususnya apa? Jawa Barat ya, karena Bapak megang Jawa Barat itu. Kalau di Jawa Barat belum ada ya. Belum ada, bahkan kita untuk menentukan kapan jalannya Liga 3 yang kita tadinya sudah dijadwalkan seri 1 tanggal 7 November itu kita tunda. Sekarang kalau misalnya dalam kondisi normal pemain itu kan kalau di luar kan dikontraknya per 3 tahun 5 tahun. Begitu itu nggak boleh main kan di kita per musim. Begitu selesai liga kan banyak tarkam kan, yang main di tarkam. Nah sekarang kalau liga nggak ada kan nggak boleh main di tarkam juga. Iya, nggak ada. Udah nggak, karena pasti nggak dikasih izin sekarang. Nah, ini yang juga jadi joke Kang Angki, memang sudah saatnya kan ketika UMKM dibantu. Nah, ini kayaknya pemain sepak bola harus mulai dibantu. Janganlah. Kontraknya besar-besar lah. Suka julid Bapak. Bapak, kalau misalkan ini sampai ditunda, apakah berpengaruh terhadap persiapan PON Jawa Barat? Kalau PON nggak, sekarang kita jalan. Jadi si pemainnya rajin di rapid, terus kita suhunya dicek, dan memang walaupun seminggu 3 kali kita jalan, kita selalu kontrol. Jadi suhu kalau yang kondisi nggak sehat lapor, karena kita nggak memaksakan juga. Karena apa? Kita masih punya jangka waktu yang lama kan. Oktober ya? Iya, Oktober atau September 2021 ya? 21 masih lama. Iya. Jadi kita nggak terlalu memaksakan pemain. Kalau memang Anda nggak fit ya udah nggak usah datang. Tapi tetap latihan untuk menjaga kondisi tetap latihan, ya. Tetap latihan. Oke. Karena kebetulan Jawa Barat 3-3-nya lolos kan. Sepak bola putra putri dan futsal. Itu lolos 3-3. Oke, tadi kita ngobrolin tentang tarkam. Ya. Ini sudah jadi pemandangan yang biasa. Nah, menurut Kang Angki sendiri dari sudut pandang supporter, ningali pemain Persib main tarkam kumaha? Saya mah nggak setuju dari dulu juga, nggak suka pisan gitu. Apa namanya, ketika ketika ada distrik-distrik lain untuk mengundang pemain pun saya mah agak kurang serak sebetulnya gitu ya. Kenapa? Kenapa? Eksklusifnya berkurang gitu? Bukan berkurang, jadi maksudnya ketika di luar lapangan saya sih menganggap pemain Persib itu bukan siapa-siapa gitu, tetap aja gitu. Jadi ketika apalagi zaman ketika dulu aja nggak suka, apalagi sekarang gitu kan, dengan tingkat resiko ketemu stranger yang lebih banyak gitu kan ya. Nah jadi apalagi cuma datang cuma nggak ada ininya sih menurut saya sih gitu. Kalau main bola mungkin dapat uang yang agak lumayan, tapi setimpal nggak sih sama resikonya gitu. Oke, kan memang resikonya tinggi ya. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, jadi pemain tarkam itu? Sebetulnya tarkam itu memperlihatkan ketidakprofesionalan pemain. Betul. Harusnya pemain profesional tuh nggak main di tarkam, karena dia harus menjaga kondisi fisiknya. Ketika antar jeda kompetisi, dia tuh harus mempersiapkan untuk kompetisi yang akan datang. Kan kalau periode itu kan pra competition, dia harus mempersiapkan fisiknya dari awal lagi, bukan lagi bertanding. Sementara kalau
tarkam kan berbagai level kan. Iya. Ada kemungkinan dia dicederai karena memang relatif lebih keras malah Pak, ya. lebih keras dan nggak seimbang kan ngomong. Kalau sama-sama selevel mereka sadar bahwa kita kalau mencelakakan dia sama aja dengan kita mencelakakan diri sendiri. Nah, beda lagi tarkam kan. Tapi kan memang misalnya yang sering jadi itu tuh yang di daerah Subang tuh lapangan Cimariuk. Cimariuk itu kan selalu didatangi pemain-pemain asing dan lain sebagainya kalau antar tarkam itu. Bahkan satu tim Kang itu bisa harganya ratusan juta. Kalau sekali bertanding. Coba. Juragan Unggul masih Juragan Unggul. Di situ desa atau orang kaya di situ memperlihatkan dan yang putaran taruhannya kan besar. Di Bandung oke, Pak Tommy ada di Cigondewa bos kain hungkul bayar mahal eta. Gitu. Di Cimariuk kan lapangnya memang bagus kan, orang nonton bayar. Tapi di situ saya berat sekali lah lihat memperlihatkan bahwa tadi tidak profesionalnya di situ karena tiba-tiba antara jeda semua kumpul di situ. Ada satu klub, ada pemain mantan Persijanya, Persibnya, semua bisa satu tim di situ. Karena bandarnya bisa manggil mereka gitu. Pemain juga kan butuh istirahat sebetulnya. Persis itu. Tapi kayaknya istirahat kalah sama butuh duit. Kalau aja cicilan banyak. Tapi Pak ini keluar dari topik ya. Sekarang tuh lagi ramai e-sport. Nah Bandung sendiri nggak punya Pak tim e-sport, menurut Bapak gimana? E-sport baru terakhir kan baru dilantik Kang Dandan. E-sport yang Kang Dandan yang bekas itu Persib. Ya itu Pak Ateng. Itu sekarang Putra Pak Ateng. Ya itu ketua e-sport. Oh gitu. Sekarang perkembangannya udah sampai mana Pak Kang Dandan? Baru dilantik harusnya udah jalannya. Dan saya sendiri nggak suka ya karena dari dulu saya nggak suka main game di komputer. Tapi itu dahsyat sekali sekarang. Perputaran secara industri ya. Ekonomi semuanya luar biasa. Dan itu walaupun saya nggak suka main itu nggak bisa diabaikan. Sudah saatnya jangan diabaikan karena kalau nggak diambil paksa orang luar gitu. Kejuaraan dunianya juga ada loh. Iya. Menurut Angki gimana di e-sport? Saya nggak main nggak main game e-sport, tapi saya ngelihat secara industri ini memang luar biasa gitu ya. Kan saya kan ada di industri hiburan dan memang banyak gitu yang memang turnamen sekarang dan brand-brand terkemuka nasional tuh mengarahkannya untuk e-sport gitu. Jadi itu iya dan orang Bandung juaranya loh. Juara dunia loh Pak orang Bandung. Iya katanya saya dengar itu yang PES itu kan ya yang Sleman di Sleman ya. Nah itu ternyata edan ternyata gitu. Saya sih cuma ngeliatin dari luar dan nggak terlalu ini tapi dan edan. Sponsor tuh masuk banyak banget ke dia gitu. Muliknya berartinya orang Bandung. Tapi jangan salah loh Pak Tommy ini tadi ngobrol ya ternyata itu banyak belajar ilmu sepak bolanya di Jepang karena 8 tahun dia di Nagoya. Pak? Iya. Perbedaannya apa sih Pak? Jauh. Pasti. Ya Jepang mah jauh kudu naik pesawat. Satu, yang pertama yang membedakan itu etika. Jadi mereka itu sebetulnya Jepang itu tahun 68 udah mendapat medali perunggu Olimpiade. Tahun 68 ketika Indonesia bangga 50 tahun 1956 Olimpiade di Melbourne menahan Rusia 0-0. Uni Soviet ya saat itu kita ramang di sana ada Lev Yashin itu draw 0-0 dan pertandingan ulang itu kita kalah 4-0. Nah, Jepang tahun 68 dapat medali perunggu di Olimpiade Meksiko. Ya, di Meksiko. Tapi setelah itu generasi mereka nggak mau main sepak bola. Karena orang Jepang itu seperti mereka kan bushido. Jadi hormat sama yang mengalahkan. Nah, mereka itu mainnya genti. Baseball atau bahasa Jepangnya yakyu. Hampir nggak ada orang Jepang yang laki-laki main sepak bola lagi. Disitulah turun kecuali orang Shizuoka. Kalau Shizuoka Prefecture yang terutama Iwata itu Jubilo Iwata asalnya. Kalau anak laki nggak main sepak bola, mereka bilang kamu pindah ke provinsi yang lain. Karena tempat ini adalah tempat sepak bola. Iwata itu. Tahun 79 mereka kan tuan rumah Piala Dunia Junior yang waktu itu bintangnya Maradona. Kan Indonesia main juga waktu itu kan. Disitulah mulai mereka meletakkan lagi fondasi membangun sepak bola. Nah, yang dilatih itu apa? Guru-guru supaya mendapat sertifikat paling rendah melatih sepak bola yang baik dan benar. Apakah yang lama pengurusnya dibersihkan semua? Karena Jepang juga mafia banyak sepak bolanya mereka sisihkan dan tidak boleh lagi terlibat di sepak bola. Mereka bilang kan kamu selama ini ngurus sepak bola dan nggak pernah berhasil, silakan kamu mundur. Dan mereka mundur tidak mengganggu lagi. Ya udah. Itu sama dengan Australia. Kan Australia juga sempat di-ban.
Dibersihkan semua Australia juga. Yang match fixing itu dirombak dari nol. Nah, Jepang itu 79 pembinaan pelatih. Kemudian mereka mempersiapkan usia muda. Nah, loh. Jadi di bawah 10 tahun mereka persiapan. Dan mereka sabar, tidak instan. Mereka muncul Piala Dunia kan 98 di Perancis dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Itu persiapan dari 79, Pak. Itu 79. Nah, tahun 2003 saya ikut Jepang itu JFA Conference. Mereka mempersiapkan tahun 30 mereka masuk 10 besar. Itu 2003. Peringkat FIFA. Itu 2003. Jadi 27 tahun mereka 10 besar. Iya. Dan 2050 semifinalis. Saya kan kebetulan teman saya ada yang kerja di situ. Kamu ngapain 47 tahun saya bilang untuk nyiapan, sementara yang diurus 10 tahun ke bawah. Tommy Sang, kita mempersiapkan anaknya mereka, bukan mereka yang kita harapkan. Kalau mereka sekarang 1 juta orang main sepak bola, punya anak 2 orang, diharapkan tahun 50 tuh kita ada 2 kali lipat yang main sepak bola. Jadi environmentnya tuh dibikin nyaman. Jadi kalau anak kecil nonton sepak bola, dilindungi supaya di mindsetnya, oh sepak bola tuh menyenangkan. Oh pemain sepak bola tuh, jadi mereka harus pakai jas. Jadi oh pemain sepak bola tuh kaya, keren, cakep. Jadi semua pemain sepak bola. Pada saat yang sama Kapten Tsubasa dikeluarkan. Bagian dari campaign. Itu bagian dari promosi. Ternyata itu kampanyenya itu bersamaan dikeluarkan. Nah sekarang kalau Persib mau main juga, Kang Angki dengan itu front line-nya di medsosnya. Ini dulunya kiper Persib Pak Junior. Tapi loba main awewe jadi kiper. Jadi paralel, nggak bisa hanya sepak bola aja kalau nggak dibikin yang menarik yang lain. Oke, Ki, berarti bedanya apa Ki? Sepak bola Jepang sama Indonesia. Angki sebagai pemain Persib Junior tahu mah. Tahu seberapa teman. Ngobrol tuh biar tahu. Enggak maksudnya kan saya sempat juga baca masalah pembinaan di Jepang ya. Yang tadi Bapak belum cerita, saya pengen konfirmasi adalah ketika liga pelajar dan universitas itu sangat bergengsi ternyata di sana Pak ya. Betul. Dan itu bisa apa namanya bisa masuk ke tim profesional melalui tim kampus atau tim sekolah itu kan Pak ya. Nah, betul. Itu yang di sini kan agak belum ya kayaknya gitu-gitu. Maksudnya harus tahapnya tuh SSB dulu segala macam, terus masuk SSB sebelum seleksi ada drama dulu. Seleksi itu kan pusing Pak. Jadi memang gini Kang, di sana itu anak kelas 3 SD wajib ikut ekstrakurikuler. Kelas 3 itu wajib. Jadi mereka pulangnya sampai sore. Jadi sekolah di Shizuoka. Di seluruh Jepang. Oh, seluruh Jepang. Sekolah dari jam 8 sampai jam 3. Setelah jam 3 mereka ganti seragam, ikut ekstrakurikuler. Salah satunya di beberapa sekolah itu sepak bola. Nah, mereka berlatih dari Senin sampai Jumat. Setiap hari Sabtu kompetisi. Jadi setiap Sabtu antar SD, SMP, SMA kompetisi. Grassroots ya Pak ya? Termasuk universitas. Karena sampai tahun 2000 Kang Aki nggak boleh pemain nasional tanpa masuk universitas. Karena Jepang berpikir kalau sepak bolanya gagal, dia bagaimana kehidupannya? Oh my God, sampai segitunya ya. Canggih bisa. Kan kalau pemain sepak bola gagal hidupnya, yang lain pasti nggak mau ngikutin kan? Iya. Wah ngapain saya jadi pemain sepak bola? Jadi itu bukan jadi role model yang baik lah. Iya, role model itu yang dimunculkan. Jadi setiap hari Sabtu, kalau kita naik subway, kita naik bus, akan banyak ketemu anak yang bawa sepatu bola dan bola basket, bola voli, baseball, karena Sabtu itu hari kompetisi. Hari turnamen. Bayangkan 4 bulan kompetisi. Full mereka. Terus orang tuanya ambisius Pak kayak di sini Pak. Jadi ibu-ibunya yang ribut. Ini anak-anak cadangan protes. Ini terjadi. Jadi karena kebetulan saya memang bidang saya sepak bola, ketika saya di Institut Olahraga kan, sekolah waktu S2-nya, itu saya lihat yang namanya orang tua itu jauh dari lapangan. Dia ngantarkan pakai mobil yang ngumpul, hanya lihat dari jauh. Karena pelatih sudah memberi aturan bahwa orang tua tidak boleh memberi instruksi intervensi apapun. Ya. Akhirnya mereka pelatih yang melatih. Betul. Jadi pernah ini ada gambaran pendidikan di Indonesia dengan Jepang. Ketika anak saya masuk Hoikueng itu semacam nursery school. Dia nangis. Itu setiap hari. Istri saya nungguin kan. Sampai akhirnya gurunya bilang, ibu, kalau bahasa Indonesia, ibu tinggalkan anak ini atau bawa pulang. Oke. Hanya 2 pilihan. Kalau ibu percaya sekolah, tinggalkan. Kalau ibu nggak percaya sekolah, bawa pulang.
selesai dari sekolah ini, nggak ada pilihan. Nah, juga sama dengan sepak bola. Sekarang kalau di SD di kita kan ditungguin oleh orang tuanya. Iya. Jadi anak tidak pernah mandiri. Iya. Nah, sama juga sepak bola. Kan saya punya SSB Mandala Ganesha, ITB. Kan kebetulan saya yang pertama menyelenggarakan Piala Wiranto tahun 96. Saya pernah main Pak Wiranto. Mama Angki kuma, tunggu Pak, Mama Angki kuma pas Angki lagi main. Saya dulu kalau lagi main bola nggak mau ditonton sama orang tua. Nah, itu kan Piala Wiranto. Nah kemarin 2000 mulai 11-12 itu saya bilang sistemnya nggak boleh ada pelatih. Jadi pelatih hanya menentukan 8 pemain, Line up ya. main, mereka nonton jauh. Jangan ada teriakan-teriakan. Supaya apa? Supaya Nyaman. anak berimprovisasi. Kan anak di kita baru megang bola, orang tua bilang kasih ke si A, kasih ke si B. Dia nggak berani mendribble. Iya. Padahal anak 8-12 itu harus memunculkan individunya, skill individu. Ini nggak selalu orang tua menteror dengan. Nah ini yang sehingga anaknya nggak berani untuk berimprovisasi. Oke, tapi kita balik lagi ke topik ya. Menurut Bapak dan Angki Seru ini sendiri. Mau dilanjut udah ini. Menurut Bapak dan Angki sendiri, apakah kompetisi 2020 ini harus dilanjut atau berhenti? Kalau misalkan dilanjut, plus minusnya apa? Kalau berhenti, plus minusnya apa? Silakan Pak. Sakit. Silakan dari ini dulu. Bapak ambil napas dulu. Dari Bobotoh. Tadi dari Jepang jauh. Kalau saya sih agak berat untuk tidak dilanjutkan. Kalau saya agak berat untuk tidak dilanjutkan gitu karena ya plus minusnya tadi ketika roda ekonomi akan tidak berputar gitu kan. Tapi baik lagi kita nggak bisa egois karena siapapun harus memikirkan kesehatan bersama nih gitu. Kalau saya sih itu sih jadi lebih berat nggak setuju 100%, tapi lebih berat untuk dihentikan. Maksudnya nggak ada dulu. Lebih condong ke untuk diberhentikan. Oke Pak, ini mah personal aja Pak. Iya, nggak apa-apa. Kan demokrasi. Yes, benar. Ngobrolnya Pak. Iya. Kalau untuk Bapak sendiri yang masalah sebagai Bapak sebagai personal aja Pak ini Pak. Jadi kalau memang akan dilanjutkan, yaitu tadi November. Oke. Paling lambat. Batasnya. Oke. Ya. Kedua yang harus dipresentasikan ke masyarakat itu adalah bagaimana menghandle kalau liga jalan. Karena apa? Ini putaran industri, putaran pekerjaan. Artinya kalau memang harus jalan seperti apa. Tapi kalau memang sekarang pandeminya masih terus tinggi dan tidak bisa meyakinkan, ya saya setuju itu ditunda. Kita mulai Maret atau Februari, terutama setelah apa? Vaksin ada. Ya. Setelah vaksin ada, itu yang paling aman. Dan vaksin teh yang pertama disuntikin teh ke guru gerak. Tahun vaksin nagaga guru marah tadi Indonesia. Oh, nu ngajar teh. Oh, nu ngajar. Geus salah guru-guru mah. Justru harusnya kalau vaksin diberikan ke guru itu memperlihatkan bahwa pemerintah mengapresiasi guru. Karena apa? Ini kejadian ketika Jepang dibom oleh Amerika dan Taluk. Pertanyaan Kaisar Jepang, berapa orang guru yang masih hidup? Karena kuncinya bangsa itu ada di guru. Itu aja. Oke, jadi perlu kita simpulkan nih, perbedaan Jepang dan kita tuh mereka lebih out of the box mikir ya. Iya kan, lebih keluar dari zona nyaman juga gitu. Tapi kita lebih simpulkan lagi gini Pak Ijan, sebenarnya ini balik lagi ke kitanya, ke orang-orang yang terlibat dalam sepak bola ini. Salah satu hal yang terkecil tapi susahnya itu ke supporter, ya Pak ya. Sebetulnya balik lagi tadi kata Kang Angki kan nggak bisa disalahkan. Jadi mari kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri bagaimana sepak bola bisa bijaksana dan Pak, aman. Ya, tapi gini kan kalau Betty Company mah gini Ki, kalau Betty Company sendiri lebih ke supporternya Pak, karena kita mah ya ini teman-teman aja gitu. Ya kalau saya pribadi mah ya untuk teman-teman supporter wayahna tuh gitu kan ya, paling wayahna gitu, nonton di rumah, diam di rumah, nonton riweuh ka stadion dek naon da mau masuk oge mah bisanya di rumah mah enaknya Pak nonton oge ya kopi aya mamun gitunya kayak bala-bala gitu ya. Malah tadi kan ada yang iseng-iseng untuk datang, malah itu menjadi bumerang untuk semuanya karena virus ini nggak kelihatan, virus ini nggak kelihatan dan memang ya mematikan. Hatur nuhun atas direspon Pak Tommy, Angki, mohon. Yang pasti harus sehat-sehat terus lah ya semuanya. Amin. Kita jaga kesehatan, kita jaga imun kita supaya
ini cepat berakhir. Doa Amin. kita semua ini cepat berakhir dan kita bisa hidup dengan normal lagi. Amin. Hatinya dijaga teh hati. Pasti. Pasti. Oke. Hatur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti Comedy Podcast. Jaga karakter.